Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Apakah kalian masih selalu bermimpi ketika tidur? Baik itu mimpi basah ataupun mimpi dikejar pocong. Lah emangnya kenapa ngab? Karena kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang sangat unik namun mengerikan berjudul Before I Wake 2016. Bercerita tentang kejadian aneh sepasang orang tua setelah mengadopsi seorang bocil yang memiliki kemampuan spesial. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyoba mimpi ketemu mantan yang ngebadutin kalian, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Welan yang mengalami teror aneh di rumahnya, di mana Welan yang frustasi bersiap menghabisi putra angkatnya yang sedang tidur. I'm sorry, Cody. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian scene beralih pada seorang perawat muda bernama Jesse bersama suaminya yang bernama Mark, di mana mereka berniat mengadopsi seorang anak dari Ojon's Orphan Care, di mana hal itu mereka lakukan untuk memulai hidup baru dan melupakan trauma kematian putranya. Lantas, Natalie selaku kepala panti menyarankan mereka untuk mengadopsi seorang anak bernama Cody, di mana Cody yang menjadi yatim sejak usia 3 tahun sempat tinggal bersama beberapa keluarga asuh yang malah mencampakkannya. Dan parahnya, Cody hampir dihabisi oleh salah satu keluarga yang mengalami frustasi. Padahal Cody dikenal sebagai anak baik, sopan, beradab, dan penurut. Namun pengalaman buruk itu membuat Cody mengalami trauma dan insomnia akut. Mendengar hal itu, Jesse dan Mark yang merasa iba langsung menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Mark dan Jesse mulai membereskan rumah untuk menyambut kedatangan Cody. Lantas saat Mark membereskan foto mendiang putranya bernama Sean, Jesse meminta Mark untuk membiarkan satu foto keluarganya tetap terpajang. Di malam harinya, Jesse yang tak bisa tidur terlihat beranjak menuju kamar Sean yang berada di loteng. My God, rupanya trauma yang Jesse alami berasal dari rasa bersalah atas keteledorannya yang membuat Sean tewas tenggelam di dalam bathtub. Di keesokan harinya, Jesse dan Mark menyambut hangat kedatangan Natalie dan Cody. Lantas, Mark pun kaget saat Cody langsung mengajaknya bersalaman, di mana biasanya anak-anak sebayanya kadang tidak tahu sopan santun. Lantas setelah sedikit berkenalan, Jesse dan Mark langsung mengajak mereka masuk. Namun lagi-lagi mereka dibuat kagum saat Cody memilih untuk melepaskan sepatu saat memasuki rumah. Sesampainya di ruang tengah, Mark langsung menawari Cody dengan konsol Xbox, juga free wifi yang bisa digunakan kapanpun ia mau. Tapi di saat itu pula, Cody malah fokus menatap ke arah foto keluarga yang terpajang di tempat tersebut. Hingga setibanya di kamar, Cody yang menyukai kupu-kupu terlihat senang saat melihat gordeng bermotif kupu-kupu di kamarnya. Lantas Cody langsung berterima kasih atas kebaikan orang tua angkatnya ini. Singkat waktu, malam pun poek. Jesse dan Mark terlihat mengantar Cody untuk tidur. Terlebih besok, Cody akan segera masuk sekolah baru. Namun setelah Jesse dan Mark pergi, Cody seakan tidak ingin tidur dan langsung membuka kotak yang ia bawa. Di keesokan harinya, Mark terlihat mengantar Cody ke sekolah barunya. Everyone ready?
Di sore harinya saat Cody mandi, Jesse yang trauma terus memastikan keadaan Cody. Lantas Mark yang melihat hal itu berusaha menenangkan Jesse jika semuanya akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, Jesse yang sedang membereskan baju tiba-tiba menemukan kotak pribadi milik Cody. Sontak Jesse pun heran saat menemukan minuman dan obat anti molor dalam kotak tersebut. Di malam harinya, setelah menemani Cody membaca buku kupu-kupu, Mark langsung beranjak dan meminta Cody untuk segera tidur. Hingga sesaat kemudian, Jesse yang penasaran menanyakan alasan Cody mengkonsumsi obat anti molor. Lantas Cody mengungkapkan jika dirinya sengaja mengkonsumsi obat tersebut agar tetap terjaga. Terlebih, ia ingin menghindari teror Cankerman yang selalu datang dalam mimpinya. Mendengar hal itu, Jesse berusaha menenangkan Cody, apalagi sosok Cankerman yang Cody ungkapkan hanyalah halusinasi. Jesse pun meyakinkan jika lambat laun Cody akan bisa melupakan hal tersebut. Saat malam semakin larut, Mark dan Jesse yang sedang menonton pun heran saat melihat banyaknya kupu-kupu yang terbang di dalam rumah. Have you ever seen this many? Does it even come out at night? Saat Jesse tersengat-ngengat hitam, di saat itu pula Mark kegirangan setelah berhasil menangkap seekor kupu-kupu. Namun tanpa mereka sadari, sosok yang mirip tuyul jangkung terlihat ngejogrok di lawang pintu. Sontak mereka pun heran saat semua kupu-kupu tiba-tiba hilang, bahkan kupu-kupu yang Mark tangkap pun lenyap begitu saja. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah malam, Jesse yang kehausan terlihat pergi ke dapur. Namun sesaat kemudian, ia pun heran saat mendengar suara langkah kaki. Merasa melihat almarhum putranya, Jesse pun langsung mengeceknya ke lantai 2. Di keesokan harinya, Cody yang sedang bersekolah tiba-tiba heran saat melihat siswa Badung bernama Tom yang dihukum akibat ketahuan makan gorengan Darmaji di kantin sekolah. Di malam harinya, Mark menghampiri Cody yang termenung menatap foto keluarganya. Hingga saat Mark mengenalkan mendiang Sean pada Cody, Jesse berkata jika saat ini Sean sudah tenang di surga. Mendengar hal itu, Cody pun mengungkapkan jika mungkin saja ibuku juga sudah tenang di sana. It looks fun. Are you in fear of losing your car? Saat Cody tertidur, di saat itu pula keanehan kembali terjadi ketika Mark melihat kupu-kupu hinggap di tangannya. Hingga saat Jesse terbangun, ia pun syok sejadi-jadinya saat melihat kemunculan Sean dengan setelan yang sama persis dalam foto keluarga. Ternyata bersamaan dengan terbangunnya Cody, sosok Sean pun lenyap bak korban snap Thanos. Di tengah kebingungan, Jesse dan Mark yang sempat merasakan keberadaan Sean pun heran saat Cody yang terbangun tiba-tiba meminta maaf. I'm sorry. Di keesokan harinya, Cody akhirnya mengungkapkan kemampuan proyeksi mimpi yang ia miliki, di mana apapun yang ia impikan akan selalu menjadi kenyataan. Lantas Cody pun berjanji untuk tidak pernah lagi tidur. Mendengar hal tersebut, Jesse dan Mark merasa jika hal itu adalah sebuah mukjizat yang tidak seharusnya ditakuti. I wish we could have heard his voice. I think you have to dive into the water.
Sepulang sekolah, tiba-tiba saja Jesse kepikiran sesuatu untuk kembali menghidupkan putranya, di mana ia ingin Cody melihat video kebersamaan Sean ketika masih hidup. Melihat hal itu, Mark terlihat ragu dengan keputusan Jesse. When's the last time you had a real crush? Dengan mata yang berkaca-kaca, Jesse dan Mark pun tak bisa menahan haru saat melihat momen kebersamaan mereka bersama Sean. Where you going, buddy? Di malam harinya, Jesse yang ingin secepatnya bertemu dengan Sean meminta Cody untuk segera tidur. Hingga saat malam semakin larut, Jesse yang berusaha terjaga terlihat sibuk membuat kopi. Jess? Di tengah keajaiban yang terjadi, Jesse dan Mark tak bisa menahan haru saat melihat kembali keberadaan Sean. I think it's a train. Cody. My God! Namun tidak hanya itu, sosok Anchorman pun ikut terproyeksikan. Sontak Cody pun terbangun saat kembali dihampiri sosok yang selama ini ia takuti. Bersamaan dengan hal itu, Jesse pun kembali bersedih saat semuanya lenyap sesaat setelah Cody terbangun. Alih-alih ingin move on, mereka malah kembali merasakan kehilangan dan kesedihan. Boys are home. Di sore harinya, Mark pun heran saat melihat Jesse kembali memajang semua foto Sean. Lantas, Mark pun sadar jika istrinya yang akhir-akhir ini sangat memanjakan Cody berniat memanfaatkan kemampuan Cody untuk kembali membangkitkan mendiang putranya. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Setelah Cody ke kamar, Mark pun berusaha menyadarkan Jesse jika tujuan mereka mengadopsi Cody adalah untuk bisa move on dari masa lalu. Namun dengan Jesse yang melakukan hal itu, malah justru membuat mereka semakin tidak bisa move on. Akan tetapi, Jesse dengan segala alasan kewesnya terus membujuk Mark untuk membiarkannya melakukan hal ini. Karena selain Cody butuh tidur, siapa tahu lama-kelamaan trauma Cody akan sosok Anchorman bisa menghilang. Di keesokan harinya, Cody terlihat membawa toples berisi kupu-kupu yang ia tangkap untuk ditunjukkan pada Annie. Lah eta si cowboy. Tiba-tiba saja Tom memecahkan toples Cody. Lantas, Annie yang datang langsung membacuti Tom dan memintanya agar tidak so asik. 18? Yes. Di tengah pelajaran, Cody yang ngantuk terlihat mencubit tangannya sendiri agar tetap terjaga. Hingga di jam istirahat, Cody yang tidak kuasa menahan kantuk meminta izin pada guru agar membiarkannya tidur di kelas. Terlebih di lorong, Tom yang sok jago terlihat memendam dendam. Saat Cody tertidur, Tom terlihat akan melakukan sesuatu pada Cody. Namun tanpa Tom sadari jika ia telah berurusan dengan orang yang salah. Itulah akibatnya jika kalian di kelas so asik pada orang yang belum kalian kenal. Hingga sepulang sekolah, Cody yang menyadari jika Tom telah dimakan sosok Anchorman langsung mengajak Jesse untuk pulang. Di malam harinya, setelah teror Anchorman yang Tom alami, Cody yang berusaha terjaga terlihat meminum kopi almarhum Mbah Surip. Di tengah kegabutan, Cody pun panik saat mendengar suara gedebruk aneh di bawah ranjang. Sementara itu, Jesse yang terbangun pun heran saat melihat Sean yang komat kamit di hadapannya. Ternyata akibat selalu menahan kantuk, tanpa sadar Cody ketiduran dalam bawah sadarnya.
Di keesokan harinya, Mark dan Cody yang baru pulang pun heran saat melihat dua petugas yang sedang menunggu, di mana mereka berusaha meminta keterangan pada Cody tentang Tom yang hilang. Di sore harinya, setelah mimpi buruk yang Cody alami, Mark si ayah penyayang terlihat memasang tempat tidur baru dengan model mobil-mobilan di kamar Cody. Hingga setelah selesai, Mark mengajak Cody untuk menyiapkan makan malam. Setibanya di ruang makan, Mark pun memberitahukan kedatangan dua petugas yang akan melakukan penyidikan. Kemudian, Mark yang tidak ingin Cody mendengarnya memintanya untuk segera pergi. Hingga di malam harinya, Jesse yang masih terobsesi pada kebangkitan Sean terlihat memasukkan obat tidur pada cemilan Cody. We've got a tic-tac-toe game. Hey. What's this? Welcome. It's very civilized. Singkat waktu, Mark langsung menidurkan Cody yang terlihat mengantuk berat. Kemudian, Mark si ayah baik hati berusaha membuat Cody rileks dan jangan memikirkan hal yang menyeramkan. Setelah Cody tertidur, Mark berusaha meyakinkan Jesse jika keberadaan Cody harusnya menjadi cara manjur untuk menggantikan Sean. Terlebih Cody, anaknya itu baik hati, sopan, dan penurut. Namun di tengah percakapan, seketika mereka pun kaget saat melihat sosok Sean yang berdiri di dekat kotak hitam. Dirasa Cody sedang mimpi buruk, Mark bergegas membangunkannya. Cody. Wake up! Mark. Won't wake up. Di saat itu pula, Jesse berkata jika Cody tidak akan bangun karena aku telah memberinya obat tidur. Cody! Cody! My God! Akibat tindakan bodoh yang Jesse lakukan, Mark si ayah pengertian pun lenyap diserap Kankerman. She won't wake up! She won't wake up! She's awake! Di pagi buta, tim kepolisian pun berdatangan dan melakukan penyidikan. Lantas Deputi Nanang yang menemukan kejanggalan pada kesaksian Jesse langsung membawa Cody yang sempat Jesse bius kembali ke Dinsos. Terlebih mereka tidak ingin hal buruk terjadi pada Cody. Singkat waktu di malam harinya, Jesse mulai menyesali tindakan bodohnya. Dan kini tidak hanya kehilangan Sean, ia pun harus menerima kenyataan setelah Mark hilang bak ditelan bumi. Di keesokan harinya, Jesse pun menemui Natalie untuk menanyakan keberadaan Cody. Terlebih saat ini ia sedang berusaha mengungkap hilangnya Mark. Namun Natalie yang kesal dengan pembiusan yang Jesse lakukan, memintanya untuk memeriksakan diri ke psikolog sebelum kembali mengurus anak. Hingga di tengah perdebatan, tanpa Natalie sadari jika berkas yang ia simpan berhasil diambil oleh Jesse. Setelah membuka berkas yang berhasil ia curi, Jesse pun menemukan keberadaan orang tua asuh sebelumnya yang bernama Welan, di mana kini Welan menjalani rehabilitasi atas percobaan pembunuhan pada Cody. Setibanya di lokasi, Jesse langsung meminta keterangan Welan tentang kemampuan Cody. Meski tidak ingin mengingat insiden tragis itu, namun Welan yang tidak ingin ada lagi korban langsung menceritakan 1 tahun pengalamannya mengurus Cody, di mana ketika itu awalnya ia dan istrinya yang bernama Katie merasa takjub dengan kemampuan yang Cody miliki. Namun semua kebahagiaan itu seketika sirna saat Katie mengalami sakit demam biasa. Seolah mengalami trauma akan kematian ibu kandungnya, Cody yang melihat Katie sakit tiba-tiba membangkitkan sosok yang disebut dengan Kankerman. I'm sorry. Hingga setelah insiden itu, Welan yang merasa kehilangan berusaha memproyeksikan kehadiran Katie lewat mimpi Cody. Namun ia sadar jika itu bukanlah istrinya. That was all that was
Hingga di tengah keputusasaan, Whelan pun memutuskan untuk menghabisi Cody. Akan tetapi, ia mengungkapkan jika dirinya tidak sanggup melakukan hal tersebut. Setelah mendengar hal itu, Jesse yang menyadari Cody mengalami trauma sejak kecil langsung beranjak mencari tahu alasan kemunculan sosok Anchorman. Terlebih Jesse yakin jika hal tersebut berkaitan dengan penyebab kematian ibu Cody. Hingga di sore harinya, Jesse yang berhasil menemukan identitas ibu Cody terlihat mendatangi rumah sakit Marion guna mencari petunjuk tentang penyebab kematian ibu Cody yang bernama Andrea. Kemudian sambil menunjukkan surat izin yang ia miliki, Jesse mengungkapkan jika dirinya ditugaskan untuk mengambil berkas dan barang-barang milik Andrea. Hingga sekembalinya ke rumah, Jesse pun menemukan boneka kupu-kupu dan juga buku harian yang Andrea tulis sebelum kematiannya. Sementara di tempat penampungan, para perawat terlihat memberikan obat penenang pada Cody yang sedari kemarin terus berontak. Hingga saat malam semakin larut, Jesse terlihat mendatangi gedung penampungan tempat Cody dirawat. Di tengah suasana gedung yang sepi, Jesse pun kaget saat melihat kawanan ngengat hitam yang terbang. Sesaat kemudian, Jesse pun syok parah saat melihat Natalie yang terjebak dalam kepompong. Dirasa Cody sedang bermimpi, Jesse pun terlihat waspada. Di tengah keanehan yang terjadi, Anchorman yang berusaha membuat Jesse terpuruk terlihat memperlihatkan cara kematian Sean yang tragis. Namun Jesse yang berusaha bangkit dari keterpurukan bergegas melanjutkan pencarian. Sontak Jesse merasa ngeri saat melihat beberapa kepompong manusia yang ditawan oleh Cody. Melihat boneka kupu-kupu yang Jesse bawa, Anchorman seketika terdiam. Ternyata benar jika sosok mengerikan Anchorman merupakan perwujudan dari trauma yang Cody alami. Setelah berhasil melenyapkan sosok Anchorman, sambil meletakkan boneka kupu-kupu di dada Cody, Jesse pun bergegas membawa Cody pulang. Tak lupa, Jesse meminta Cody untuk melepaskan para perawat. Di keesokan harinya, Jesse terlihat memberikan buku harian Andrea pada Cody, di mana dalam buku itu, Andrea yang harus mengurus Cody sendiri setelah kematian suaminya, menceritakan kekagumannya pada kemampuan spesial yang Cody miliki. Terlebih keajaiban yang dimiliki putranya membuat Andrea bisa melupakan beratnya hidup yang harus ia jalani. Akan tetapi saat Cody berusia 2 tahun, hal tak terduga pun terjadi setelah Andrea terserang kanker. Namun karena ketika itu Cody masih belum mengerti, ia pun berimajinasi jika penyakit kanker itu adalah sosok monster yang mengerikan, dan itulah asal muasal sosok Anchorman. Hingga sebelum kematiannya, Andrea yang kondisinya semakin memburuk mengungkapkan pesan terakhir jika dirinya akan selalu menemani Cody. Dan rupanya sosok mengerikan Anchorman terimajinasi dari perubahan fisik ibunya yang semakin memburuk akibat kanker. Lantas setelah memberikan pengertian, Jesse mengungkapkan jika ia akan berusaha menjadi orang tua yang baik bagi Cody.
Hingga di malam harinya sebelum Cody tidur, Jesse pun percaya jika Cody bisa mengendalikan kemampuannya dengan baik dan mungkin saja suatu saat nanti Cody bisa menjadi superhero dan bergabung dengan tim Avenger. Bagaimana sangat unik sekali bukan? Semua kengerian yang terjadi rupanya berasal dari trauma masa kecilnya, di mana Cody si anak spesial mampu memproyeksikan imajinasi menjadi kenyataan. Namun setelah semua kengerian yang terjadi, akhirnya Cody mampu mengendalikan kekuatannya. Dan mungkin saja Cody akan kembali berimajinasi dengan mengembalikan orang-orang yang sudah hilang secara permanen tanpa harus tidur. Lantas apakah Cody akan menjadi superhero? IMDb film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Before I Wake 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.